di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas penebaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, agar nama-Mu makin dipermuliakan dan kami memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada
dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Engkau telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.
3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengurus suamimu berdiri di dekat pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Kita sama bacanya sebelah. Maka sang ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita Minggu 2 Agustus 2020. 1. Nama Minggu 8. Trinitatis. Topik Minggu Mahagion sisi korupsi. A. Persembahan khusus. Pada hari ini Minggu 2 Agustus 2020 kita akan memberikan persembahan khusus ke depan sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan Sintua Edson Unggulan dari WP 17 yang telah menjalani masa pensiun tepat pada hari Minggu ini. Dan setelah warta ini diminta kepada Sintua Unggulan beserta keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata ke depan. B. Ibadah Minggu dan pertanyaan baik. Gereja kita melaksanakan ibadah secara live untuk jemaat dewasa dan anak sekolah minggu dari Facebook dan YouTube di rumah masing-masing. Begitu juga dengan ibadah pertanyaan, persembahan ibadah minggu dan pertanyaan yang kita laksanakan di rumah dapat dipersembahkan ke gereja
sebagai langkah antisipasi dan berlebihnya kapasitas gereja kita di ibadah minggu sore pada masa pandemi COVID-19 mulai Minggu 9 Agustus 2020, gereja kita akan menambah jadwal ibadah minggu berbahasa Indonesia masuk pukul 18.30 WIB. D. Penasbihan sintua dan pelepasan sintua yang pensiun. 1. Minggu 2 Agustus 2020, gereja kita akan melaksanakan penasbihan bagi calon sintua 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Calon sintua Andiat Bapak Mahasi Nakut 10, calon sintua Mahasi 2 Bungsu Panjaitan dari WIB 14, calon sintua Hot Maudi Boris Jabat, calon sintua Albert Helvin Pak Dede dari WIB 2, calon sintua Roni Juang Mantopi WIB 18, calon sintua Juwanto Oluan Siobi WIB 19 pada ibadah minggu siang. Pelepasan sintua yang pensiun Sintua Edison Nenggolan dari WIB 17. Setelah kebaktian minggu siang, gereja kita juga mengadakan jamuan makan bersama di aula gereja kita. Kami mengundang semua para lalu dan 1 orang utusan dari setiap WEK, Dewan, Seksi, dan Umat Kor untuk dapat kiranya menghadiri jamuan dan ramah tamah tersebut. Baptisan Kudus. Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, gereja kita untuk sementara ini tidak melaksanakan baptisan kudus. Anak lahir telah dikaruniakan Tuhan pada hari 1 Selasa 14 April 2020, 1 orang putra bagi keluarga Bapak M. Malau Kabo Jogatoro, alamat Jalan Selamat nomor 21 WIB 9. Senin 1 Juni 2020, 1 orang putra bagi keluarga Bapak Oman Aritonang Ibu B. Timur Purba, alamat Jalan Soja WIB 14. Sabtu 18 Juli, 1 orang putra bagi keluarga Bapak Antoni Labarius Nabi 10, Ibu Rista Melati Boris Manita, alamat Jalan Gotong Royong WIB 17. Jemaat akan menikah. Pemberitahuan pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Fernandes Wilford Samuel Serai, putra dari Bapak Binton Serai, Ibu Marlin Borutaya, alamat Pajak Naguri, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Jemaat AKBP Padang Maratur, Resort Padang Maratur, Distrik 5 Sumatera Timur, dengan mempelai perempuan Veronica Pilar Sumbaran, jemaat AKBP Sukajadi Resort Sukajadi, putri dari Bapak Julius Rajut Joko Unggaran, Ibu Wahyuni, alamat Rumbai Pekanbaru WIB 16. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 7 Agustus di HKBP Sukajadi Resort Sukajadi. Di himbauan, gereja kita menghimbau kepada seluruh pelayan gereja dan jemaat HKBP Sukajadi yang belum memberikan iuran bulanan atau tahunannya untuk dapat membayar iuran tersebut sebagai kewajiban kita sebagai anggota jemaat HKBP Sukajadi dan keperluan gereja kita dalam melengkapi segala keperluan program gereja kita. Demikian untuk dapat dimaklumi. Demikianlah warta gereja kita. Salam, Tuhan memberkati.
yang telah kami lakukan bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi sesungguhnya hanya karena kasih karunia Tuhan semata, sehingga kami dimampukan melakukan segala pelayanan baik yang di bagian kudus ini. Kami juga mengimani betapa doa seluruh jemaat mampu menopang kami dan bekerja melalui gereja di web, terutama di web 17. Secara pribadi saya sangat merasakan sukacita yang luar biasa selama saya di gereja kita ini, melayani gereja kita ini. Sebagai ketua, hari ini adalah pelayanan saya yang terakhir dalam minggu, juga di tengah-tengah gereja kita. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari berbagai kesalahan dan berbagai perbuatan ataupun semuanya itu. Saya mohon dimaafkan agar kita dapat ke depan kita sama-sama ikhlas dan saling mendoakan. Mudah-mudahan terbentuk hubungan kasih yang lebih baik lagi. Akhir kata, saya menyampaikan rasa terima kasih saya dan permohonan maaf di seluruh keluarga dan seluruh keluarga untuk seluruh jemaat gereja kita. Semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai kita semua. Waras kita.
atas karunia berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dalam keadaan sehat Kau juga akan di rumah-Mu ini untuk dapat menerima berkat melalui firman-Mu yang menjadi bekal dalam setiap iman dan keyakinan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, taburkanlah firman-Mu agar tentram hati kami senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, yaitu minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, yaitu dari Keluaran 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Keluaran atau kitab Eksodus ini mengisahkan akan perjalanan bangsa Israel keluarnya dari tanah Mesir. Tentu saja Musa sebagai alat Tuhan untuk memimpin mereka, Tuhan menyampaikan perintah, aturan yang akan mereka laksanakan dalam setiap perjalanan mereka, dan juga setibanya nanti mereka di tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan bagi umatnya Israel. Dalam setiap perintah itu tentu saja kita bisa melihat akan hak-hak dan kewajiban yang harus, namanya saja perintah, yang akan dilaksanakan, dan tidak mau tahu itu bagaimana situasi dan kondisi yang harus mereka lalui dari setiap perjalanan mereka menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bapak Ibu, salah satunya bisa kita lihat tentang bagaimana kita bisa untuk tidak menjadi pekabar berita bohong.
pastilah kita semua tahu akibat daripada berita bohong itu, baik itu suku, bangsa, dan dunia juga akan menjadi berantakan, akan menjadi memicu kegaduhan, peperangan akibat kabar hoax yang sering kita sebut belakangan ini. Dan mereka juga ditekankan untuk tidak menjadi saksi palsu, saksi dusta. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini, banyak orang sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu akibat dari berita yang dia sampaikan untuk dapat menjadi pemicu atau membunuh karakter banyak orang. Bisa saja salah satu contoh berita-berita tentang pandemi corona ini, orang menjadi bertambah banyak yang sakit akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau dengan secepatnya untuk meneruskan berita itu sendiri tanpa mengulas apakah memang itu berita yang sebenarnya atau memang berita hoax. Orang memang sempat sudah membacanya itu, pastilah dalam benak pikirannya sudah begitu beratnya situasi, kondisi yang mungkin di daerahnya itu sendiri atau di negaranya itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi perselisihan. Padahal Tuhan mengingatkan untuk tidak memberitakan berita bohong, tetapi memberitakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan juga banyak orang oleh karena situasi dan kondisinya untuk mencari aman, dia senantiasa memutarbalikkan fakta. Dia bagaikan apa itu bahasa Batak, bahasa Indonesianya didorong. Kalau saja dia ke hinggap di hijau ini, dia berwarna hijau. Tibanya di warna kuning, dia jadi kuning. Tapi beritanya di sana itu ya berita hijau, mungkin berita hitam. Namun dia hanya untuk mencari aman. Tapi bukan judi aman itu ya. Yang pasti itu bukan judi aman. Bapak Ibu, banyak orang juga oleh karena kuasa dan kekuasaannya memperkosa hak-hak orang lain, apalagi orang-orang lemah, orang-orang kecil. Untuk itu Tuhan mengingatkan bahwa mereka juga telah dimerdekakan oleh Yesus. Sama hanya bangsa Israel pada saat itu, mereka telah dibenarkan dan dimerdekakan dari perbudakan. Dan mereka juga sudah memperoleh kemerdekaan itu. Kini kita juga diingatkan pada bulan-bulan Agustus ini untuk senantiasa mengingat akan kemerdekaan negara kita.
kebebasan negara kita dari penjajahan. Demikian juga bukan saja kita harus mengingat kebebasan kita dari penjajahan orang-orang yang menjajah negara kita, tapi juga kita juga diingatkan untuk melakukan arti daripada kemerdekaan itu sendiri, baik dalam hidup kita dan diri orang lain. Jangan-jangan kita sudah merdeka, tetapi kita masih mau menjajah saudara kita dan menjajah diri kita sendiri. Kenapa kita menjajah orang lain? Karena kita memperkosa dan tidak menghargai orang lain. Karena kepentingan pribadi diri kita sendiri. Kita memperkosa diri kita dan membohongi diri kita. Kita bisa melihat situasi Ananias dan Safira, yang walaupun memang orang tidak tahu itu seberapa banyak harga tanahnya yang mau dia persembahkan itu. Demikian juga hanya seseorang bisa membohongi dirinya, yang walaupun dia sudah berniat, dia sudah berjanji untuk menyerahkan persembahannya, untuk menyerahkan apa yang dia niatkan sebelumnya, kalau saja dia telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Yang pasti parhalado atau orang lain juga tidak tahu itu. Apa yang kita niatkan, apa yang kita janjikan, namun kita telah berbohong dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah rangkuman daripada kita atau hukum Taurat yang Tuhan berikan sebagai pertanda keimanannya yang patuh, yang taat kepada Tuhan, yang bahwasanya dia telah dimerdekakan. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah dimerdekakannya, yang telah membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Kini jadikanlah kemerdekaan itu, agar kemerdekaan itu untuk dapat membahagiakan orang lain, bahwasanya itu juga pertanda membahagiakan Allah yang telah memberikan kemerdekaan itu sendiri bagi kehidupan kita. Yang berikut, haruslah kita melihat bahwa orang asing bukanlah yang menjadi saingan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mengingatkan, kamu harus tahu dan ingat, dulunya kamu juga orang asing di tanah Mesir. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu. Apakah memang kalau saja kita berprinsip dan ada masih jemaat, apalagi jemaat HKBP yang berprinsip Pemuda Nagok itu orang asing di tempat ini, atau bagaimana dengan kehidupan kita di tempat ini? Apakah kita juga masih orang asing bagi orang lain di sekitar kehidupan atau lingkungan kita? Bapak Ibu, mungkin ada yang berprinsip orang asing itu
adalah orang-orang yang tidak PAD. Apa itu? Putra anak daerah. Orang putra anak daerah PAD itulah orang-orang yang asli di daerah ini. Tapi orang-orang pendatang itu adalah orang-orang asing. Ingat bahwa kita juga dulunya orang asing. Orang asing yang belum mengenal daripada firman Tuhan. Tetapi kita bukan lagi orang asing. Kalau saja kita orang menganggap kita orang asing, atau kita menganggap yang lain itu orang asing, mari bersama untuk hidup rukun, untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mari jalin semuanya itu untuk memajukan daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, bangsa, suku, dan lain-lain. Tetapi itu semua pertanda sebagai pengikut atau umat Allah yang telah dimerdekakan untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban kita masing-masing, agar kita juga menghargai dan dapat melaksanakannya. Apa itu? Baik mengenai hartanya atau mengenai hewannya, atau juga mengenai pekerjaannya dan lain sebagainya. Kita juga untuk saling menjaga dan mengingatkan agar untuk tidak dapat hanya untuk kepentingan pribadi, namun itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu marilah kita menjalankannya atas firman Tuhan yang menjadi perintah dalam setiap kehidupan kita untuk menjaga dan menerimanya atas kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan sekitar juga kita dapat merasakan kemerdekaan yang kita terima oleh karena karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah berfirman dalam kehidupan kami, agar kami mau dan menjalankan perintah Tuhan untuk senantiasa mengetahui atas hak-hak dan kewajiban kami, atas umat pilihan-Mu Tuhan yang Engkau telah karuniakan dalam setiap kehidupan kami, atas kemerdekaan yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita berkat bagi sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Kami telah mendengar banyak berita dan berkat-Mu Tuhan dalam warta gereja-Mu atas karunia anak dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati anak-anak yang Engkau karuniakan dan juga para orang tuanya untuk dapat membesarkannya seturut dengan firman Tuhan, agar mereka juga tumbuh dalam kehidupannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga rencana anak-Mu Tuhan dalam membentuk keluarga baru di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati segala aktivitas dan rencana mereka, agar Engkau juga dipermuliakan dan keluarga menjadi takut akan Tuhan, untuk senantiasa memuji-muji dan memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan kepada-Mu Tuhan yang terbaik, agar Engkau senantiasa dipermuliakan. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu Sintua Nenggolan memasuki pensiun, tapi Engkaulah yang memberikan tenaga, kesehatan dan berkat juga di masa tuanya
untuk senantiasa membimbing anak-anak dan keturunan mereka Tuhan. Demikian juga Inang yang sebagai pendamping di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhanlah yang memberikan sukacita, berkat dan kesehatan yang daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Engkau telah mengutus para hamba-Mu untuk dapat memperpanjang tangan-Mu Tuhan, melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu dan melayani Engkau di tengah-tengah week mereka masing-masing. Tuhanlah yang membimbingnya, Tuhanlah yang menuntunnya, Tuhanlah juga yang memberkati mereka agar menjadi pelayan yang takut akan Tuhan dan menjadi sukacita berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, segala rencana program gereja-Mu ini kami sampaikan kepadamu agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau tahu hati dan pikiran kami masing-masing, setiap rencana kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan mengabulkannya, yang seturut dengan kuasa dan keinginan Tuhan, agar segala sesuatunya Engkau kabulkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan menjadikan saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Terimalah doa permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Thank you.
kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan